Oke, di sini kita akan belajar mengenai institusi dan tradisi pendidikan tinggi pada masa Islam klasik. Nah, materi ini aku ambil dari buku yaitu Handbook of Islamic Education. Oke, langsung saja pada materi pembahasannya. Oke, yang pertama, pendidikan tinggi pada masa Islam klasik itu berupa apa sih? Nah, jadi pendidikan tinggi pada masa Islam klasik itu berupa madrasah. Lalu, madrasah itu apa sih artinya? Nah, jadi madrasah di sini merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan yang sebelumnya dilakukan di masjid-masjid yang memberikan pengajaran secara halakoh. Madrasah di sini merupakan kombinasi baru antara kompleks masjid dengan khon yang kemudian melahirkan sebuah pesantren formal atau sering kita sebut yaitu dengan madrasah. Meskipun madrasah itu semakin marak, tapi masjid merupakan menjadi salah satu pusat utama, tetap menjadi salah satu pusat utama, yaitu dalam studi yang lebih tinggi dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Pendidikan di masjid ini merupakan menjadi kebiasaan bagi para ulama dahulu, yaitu dengan cara duduk di tanah masjid dan kemudian dikelilingi oleh para santri. Atau nama lain dari jenis pengajian atau pendidikan ini dikenal dengan majelis, halaqah, dan zawiyah. Jadi, jenis pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran tradisional yang dimana seorang guru itu duduk di atas bantal, kemudian membelakangi dinding atau pilar. Nah, kemudian di situ ada para siswa atau muridnya, yaitu dengan cara duduk melingkar di sekitar guru, mendengarkan ceramah, dan kemudian membaca buku bersama dan menimba ilmu. Bahkan beberapa ulama terbesar Islam atau keempat pendiri mazhab Sunni seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hambal itu menerima pendidikan serta mengajarkan pendidikan kepada muridnya itu di masjid. Nah, jadi tidak hanya menimba ilmu yang sangat besar, tetapi juga mengajarkan murid-murid mereka di masjid dengan cara halakoh atau duduk melingkar. Oke, selanjutnya, pada masa Islam klasik dulu ada ulama atau imam Syiah yang terkenal, yaitu seperti Muhammad Al-Baqir dan putranya, yaitu Ja'far Al-Shadiq. Nah, mereka itu dikenal karena kedalaman dan keluasan ilmunya, serta lingkaran muridnya yang sangat luas. Nah, mereka itu membuat sebuah forum pendidikan yang dinamakan dengan Al-Shadiq, yang dimana metode pendidikannya itu berupa ceramah, yaitu seperti guru mengajar, kemudian peserta didik atau muridnya itu membuat catatan atau menulis catatan dari gurunya, dan diikuti dengan diskusi kelompok. Dan selanjutnya, selama masa Al-Shadiq ini, muridnya belum mengenal mengenai mazhab-mazhab. Jadi, muridnya ini belum mengikuti mazhab-mazhab tertentu karena mazhab-mazhab pada zaman itu belum didirikan. Tetapi pada masa itu, ulama sangat dihormati atau disegani karena pengetahuan mereka yang sangat luas. Nah, hal inilah yang menjadikan para pelajar dari berbagai belahan dunia Islam untuk berkumpul di sekitar para ulama-ulama terkenal pada masa itu. Dari buku ini menyatakan bahwa atas otoritas ikhtiar ma'rifat al-rijal atau dikenal sebagai Rijal Al-Qasi dari Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz Al-Qasi, Syaibi menyatakan bahwa di Masjid Kufah ada sekitar 900 ulama yang belajar di bawah bimbingan Al-Shadiq. Wah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa forum pendidikan Al-Shadiq ini merupakan forum pendidikan yang sangat besar pada masa itu. Menurut laporan sejarah murid-muridnya yang terkenal, yaitu seperti Abu Hanifah, Wasil bin Atta, Malik bin Anas, Jabir bin Hayyan, dan Muslim bin Hajjaj. Mereka itu belajar di bawah bimbingan Al-Shadiq. Mereka itu menjadi orang yang sangat terkenal. Bahkan pada masa itu, Abu Hanifah menjadi otoritas berperang di Kufah dan pendiri sekolah fikih Sunni Hanafi. Kemudian,
Abu Hanifah juga menjadi rujukan utama mazhab Kufah. Dan Abu Hanifah ini pada masa itu juga memberikan ceramah di masjid berjamaah di Kufah. Begitu pula dengan Malik bin Anas. Pada masa itu, beliau juga mendirikan sebuah mazhab fikih Sunni Maliki, dan Wasil bin Atha menjadi cikal bakal yang kemudian menjadi mazhab rasional Mu'tazilah. Maka bisa dikatakan bahwa belajar kepada orang yang lebih terkenal atau ulama yang terkemuka pada masa itu sudah menjadi kebiasaan para pelajar periode awal Islam untuk melanjutkan pendidikan tinggi dalam studi yang mereka inginkan, yaitu dengan cara duduk dan mengajar di masjid berjamaah. Dan secara historis, pergeseran besar pendidikan tinggi pun dimulai saat Kekhalifahan Abbasiyah, yang dimana saat itu dipimpin oleh Abu Muslim Khurasaini, yaitu dengan membuat propaganda anti Umayyah dan menjadikan Abbasiyah menjadi khalifah muslim. Dan yang kedua ada Khalid ibnu Barmak beserta dengan keluarganya. Jadi pada saat itu Khalid ibnu Barmak menjadi komandan pasukan hingga mampu mengalahkan Bani Umayyah dan membebaskan Abu al-Abbas Abdullah ibnu Muhammad al-Sofah dan membantunya menjadi khalifah baru. Kemudian dari itu nilai keluarga Barmak pun menjadi terpercaya di antara Khalifah Abbasiyah. Sebenarnya keluarga Barmak ini berasal dari Balkh, yaitu sebuah kota yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban kuno termasuk Zoroastrianisme dan Buddhisme. Zoroastrianisme di sini adalah agama negara dari 3 dinasti Persia. Itu disebut dengan Parsis, di mana pada saat itu lolos dan kemudian dari Iran kemudian bermigrasi ke India. Yang dipercayai dari agama ini yaitu monoteistik yang mengajari pengikutnya untuk menyembah dewa tunggal bernama Ahura Mazda. Kemudian dalam buku ini Wais Balkhi meriwayatkan dari Khalifah Ali ibnu Abi Thalib, mengatakan bahwa menggambarkan lingkungan intelektual keluarga Barmak yang tinggal di sana. Nah, saat itu keluarga Barmak merupakan kepala biara Buddha. Jadi bisa dikatakan mereka itu bukan orang Islam, tetapi mereka sangat berpengaruh dalam memajukan intelektual kaum Islam. Mereka mengajar orang Arab asli dalam pekerjaan terjemahan, yang dimana berlangsung hingga 3 generasi, yaitu dari Khalid sampai Yahya dan keempat putra Yahya, yaitu Fadl, Ja'far, Muhammad, dan Musa. Dan Khalifah Barmak sendiri bertindak sebagai penasihat ulama Al-Sofah, dan penggantinya yaitu Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur. Ketika Al-Mansur mendirikan kota Baghdad, Khalid Barmak pun membangun Dar al-Khilafah atau Istana Khilafah yang baru. Demikian pula Harun al-Rasyid menunjuk Yahya putra Khalid ibnu Barmak sebagai wazirnya dan mendorong Khalifah Abbasiyah untuk mempromosikan pengetahuan dan menerjemahkan karya ilmiah dari bahasa Hindi, Persia, dan bahasa lain ke dalam bahasa Arab, serta mendirikan sekolah dan mempromosikan berbagai bidang pengetahuan. Dan Yahya sendiri ini diyakini telah menulis beberapa buku, yaitu tentang astronomi dan kedokteran dari bahasa Hindia ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, Zaidan menyatakan bahwa Al-Ma'mun setelah mengetahui karya astronomi Ptolemeus memerintahkan pembangunan observatorium di Gunung Hasyun di Damaskus dan Samasyah di Baghdad. Meskipun observatorium itu tidak lengkap setelah ia meninggal, tapi masih tetap meninggalkan tradisi ilmiahnya yang kemudian dikembangkan oleh Fatimiyah di Mesir dan kemudian oleh matematikawan di Khurasan. Sebagai tanggapan tersebut, mereka dalam intelektual Abbasiyah, Harun al-Rasyid mengikuti teladan leluhurnya, yaitu Al-Mansur yang membunuh pendiri Abbasiyah. Selama 2 abad, banyak pusat peradaban baru berkembang di seluruh dunia muslim, yaitu dari Granada dan Cordoba, di Andalusia Spanyol hingga Nisapur, Herat, Ghazni, Balkh, dan Bukhara di Khurasan. Dan pada masa itu, masjid-masjid awal terkemuka yang menjadi pusat intelektual penting meliputi Al-Zaitunah di Tunisia, Al-Kharawiyin di Fez, Maroko, dan Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang dimana
Al-Azhar ini didirikan oleh kekhalifahan Fatimiyah. Nah, di antara dari semua masjid itu, Al-Azhar merupakan menjadi tujuan para pelajar mengajar berbagai bidang pendidikan dari berbagai negara muslim. Selain itu, Fatimiyah juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan, yaitu antara lain Dar al-Ilm atau Rumah Ilmu dan lembaga dakwah, yang dimana itu dibangun oleh Khalifah Fatimiyah ke-6, yaitu Imam Al-Hakim bi Amrillah untuk memajukan misi keagamaan Ismaili. Mereka bisa mengadakan dua jenis tradisi pendidikan, yaitu ceramah umum dan khutbah. Ceramah umum ini atau khutbah biasanya diberikan di masjid-masjid, sedangkan dakwah bisa berlangsung di mana saja. Pertemuan ini dapat berlangsung hingga 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan Kamis. Dalam bukunya Akbar Fi Sanatain Al-Musabihi menyatakan bahwa Khalifah Imam Fatimiyah sendiri atau Hakim Agungnya yang bisa menyampaikan khutbah dan ceramah setelah sholat Jumat. Ceramah yang paling terkenal pada masa itu yaitu ceramah dari Imam Khalifah Al-Mustansir Billah Al-Mu'ayyad fi al-Din Sirazi yang dikumpulkan dengan judul Majelis Mu'ayyadiyah yang berisi 800 ceramah dan disampaikan selama 2 tahun di berbagai masjid, jamaah, dan di Dar al-Ilm dari Imam Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Kemudian terdapat juga kumpulan ceramah lain dan semua karya anonim berjudul Majelis Asyuriyah. Dan karya terakhir disampaikan ketika Muslim Syiah memperingati syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dimana isi ceramahnya itu untuk mendidik, meningkatkan kesadaran, dan berbagi pengetahuan. Dan pada saat itu, di buku ini dijelaskan bahwa salah satu pusat pendidikan dan penelitian ilmiah Fatimiyah yang penting yang dikenal sebagai Dar al-Ilm atau rumah pengetahuan yang berfungsi sebagai akademi sains. Pusat penelitian baru atau Dar al-Ilm menarik para sarjana dari berbagai disiplin ilmu, yaitu seperti Al-Quran, hadis, astronomi, filsafat, fisiologi, jurisprudensi, dan kedokteran. Serta Khalifah dalam hal ini memberi para ulama buku, pena, tinta, tempat tinta, buluh tulis, kertas, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pusat penelitian Dar al-Ilm. Tetapi pada saat itu Dar al-Ilm tidak bertahan dalam perjalanan sejarah. Dan kemudian Al-Azhar pada saat itu masih bertahan dan berkembang menjadi universitas yang terstruktur dengan baik. Yang dimana di mata banyak sejarawan muslim dan non-muslim, Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua di dunia dan sebagai salah satu pusat pendidikan paling bergengsi, khususnya yaitu dalam studi Islam di dunia muslim sunni. Upaya pendidikan Fatimiyah menjadi sumber inspirasi sekaligus persaingan Wazir Saljuk, Nizam al-Mulk, dalam mendirikan banyak madrasah di Irak, Persia, dan Khurasan. Dan selanjutnya yaitu dalam membahas lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, bahwa madrasah di Khurasan sudah ada jauh sebelum berdirinya Madrasah Nizamiyah. Jadi Madrasah Khurasan ini sudah duluan berdiri sebelum Madrasah Nizamiyah. Dan dia menamai Madrasah Al-Baihaqiyah dan Al-Sa'diyah di Nisapur yang dibangun oleh saudara Sultan Mahmud Ghaznawi. Nizam al-Mulk ini sendiri tidak diragukan lagi mengenai peran utamanya, yaitu dalam memperluas dan menyusun rantai madrasah di Khurasan dan Iran. Hasil positif dari persaingan pendidikan dan teknologi ini adalah tersebarnya banyak madrasah yang dibiayai penuh oleh negara Saljuk. Dan Zaidan mencantumkan sejumlah madrasah yang terinspirasi oleh Nizamiyah, Nizam al-Mulk, seperti Madrasah Nur al-Din Zangi di Suriah dan Madrasah Salah al-Din al-Ayubi di Mesir. Kemudian tren ini diikuti oleh penerus Salah al-Din serta oleh Turki Otonoman dan Safavid di Iran. Dan selanjutnya Orhan, yaitu Khalifah Utsmaniyah kedua dan penerus ayahnya yaitu Utsman I, mendirikan madrasah juga, yaitu Utsmaniyah pertama. Demikian pula
Safawi di Iran mendirikan madrasah juga yang keyakinannya yaitu Syiah Itsna Asy'ari. Dan hingga akhirnya madrasah pun menjadi berkembang di Iran.